Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit teori-teori komunikasi politik dan penjelasannya menurut para ahli. Komunikasi politik adalah bentuk komunikasi, dalam hal ini berupa pemberian pesan, informasi yang terjadi dalam sistem politik. Sistem politik berkaitan dengan kekuasaan politik negara, aktivitas komunikasi para pelaku kegiatan politik, termasuk juga komunikasi pemerintahan. Yang pertama, teori jarum suntik. Teori jarum suntik yang disebut juga teori peluru atau teori sabuk transmisi. Teori ini berpendapat bahwa seluruh pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa pasti mempengaruhi pembacanya dan memberikan efek positif. Pembaca dianggap tidak berdaya dan secara pasif akan menerima informasi tersebut. Jika menurut media benar, pasti benar, atau semacamnya. Salah satu contoh pengaplikasian teori ini adalah politik pencitraan. Yang kedua, teori kepala batu. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik. Teori kepala batu berpendapat bahwa masyarakat tidak pasif menerima informasi dan mampu melawan media. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih, akan menyerap atau menangkal semua informasi yang ditujukan kepada mereka. Komunikasi merupakan sebuah transaksi. Informasi yang diterima akan diseleksi oleh filter konseptual. Mana yang perlu dan mana yang tidak. Yang ketiga, teori empati dan teori homofili. Teori empati dan teori homofili berpendapat bahwa komunikasi yang berempati serta dibangun atas kesamaan akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. Proses empati dilakukan pembicara dengan cara menyelami jalan pikiran target penerima informasi yang disampaikannya. Sedangkan homofili dilakukan misalnya penerima informasi yang disampaikan dengan melakukan pemberian informasi kepada massa yang memiliki kesamaan usia, ras, agama, ideologi, pandangan politik, dan sebagainya. Yang keempat, teori kebutuhan. Menurut teori kebutuhan, manusia memiliki tingkatan kebutuhan psikologis, kasih sayang, rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut bergantung pada kepribadian yang diperoleh orang tersebut sedari usia dini. Manusia cenderung mendahulukan terpenuhinya kebutuhan pokok baik secara fisik maupun sosial. Baru setelah itu, ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, manusia akan berbalik pada politik. Yang kelima, teori kegunaan dan
kepuasan. Teori ini memiliki perilaku individu dalam menggunakan media untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan. Penentu pemilihan pesan dan media berdasarkan teori ini adalah sikap dan perilaku masyarakat yang dilakukan orang terhadap media, bagaimana cara mereka menggunakan media untuk mencari informasi, bagaimana selera masyarakat, dan lain-lain. Yang keenam, teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik berpendapat bahwa kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pembelajaran politik orang tersebut. Ada dua variasi dalam teori ini, yaitu personal dan transpersonal. Personal menekankan pada kepribadian dalam diri, bahwa manusia bertindak berdasarkan motif dalam pikiran sadar dan bawah sadarnya. Sedangkan intrapersonal menekankan pada pandangan bahwa manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, teori sifat. Teori sifat mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki sifat yang unik dan berbeda satu dengan lainnya, dan politik merupakan refleksi dari sifat individu tersebut. Setiap orang dapat dibedakan dan dibandingkan berdasarkan skala sifat mereka. Fokus teori ini adalah kecenderungan berdasarkan sifat yang menentukan perilaku seseorang. Yang kedelapan, teori tipe. Pada teori tipe, manusia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristik dominan yang ada pada dirinya. Mirip seperti teori sifat, teori tipe juga membahas mengenai perilaku individu. Namun fokus teori tipe adalah konfigurasi perilaku individu yang membedakannya dengan individu lainnya. Dalam teori ini ada 5 tipe golongan yang dikelompokkan berdasarkan pengaruh orang tua, yaitu golongan inaktif, konvensionalis, konstruktivis, aktivis, dan penyingkir atau disenter. Yang kesembilan, teori fenomenologis. Teori fenomenologis berpendapat bahwa peran kepribadian politik seseorang akan lebih dapat dipahami dengan melukiskan peranan langsung orang tersebut. Fokus penelitian adalah mengenai bagaimana seseorang menanggapi suatu objek berdasarkan cara seseorang mengalami dunia secara subjektif, perasaan, sensasi, fantasi. Yang ke-10, teori lingkar kesunyian. Teori lingkar kesunyian mengemukakan bahwa di balik kekuatan media yang dapat menciptakan opini publik akan memunculkan opini yang kekuatan media dapat menciptakan tidak sejalan dengan opini tersebut. Opini yang berkembang secara tersembunyi dan bersifat laten, opini tersebut berkembang dalam lingkar keheningan di tingkat bawah yang tidak terlihat dari permukaan. Yang ke-11, teori penanaman. Teori penanaman mengemukakan tentang kehebatan media, terutama televisi,
dalam menanamkan suatu dalam jiwa penonton yang akan berimbas pada sikap dan perilaku orang tersebut. Misalnya berita tentang penculikan dan mutilasi organ anak yang terus-menerus dilihat oleh seseorang ibu bisa membuat ibu tersebut menjadi overprotektif terhadap anak-anak hingga tidak memperbolehkan anaknya bermain keluar karena takut jiwa anaknya diculik. Yang ke-12, teori media kritis. Dalam teori media kritis dikemukakan bahwa fungsi media massa dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah masyarakat. Fokus teori media kritis adalah konteks masyarakat. Yang ke-13, teori informasi dan non-verbal. Teori informasi dan non-verbal mengemukakan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Dalam hal politik, melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik. Tindakan dalam komunikasi politik dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat yang melihatnya. Pola tindakan itulah yang kemudian dipelajari sebagai pedoman untuk menentukan tindakan komunikasi politik yang dilakukan. Yang ke-14, teori adopsi. Teori adopsi adalah perhatian manusia terhadap bagaimana pikiran, perasaan, gagasan, dan kecenderungan seseorang diperoleh. Perhatian tersebut diadopsi dengan cara belajar sosial. Contohnya untuk memperoleh reaksi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan lawan politik dalam keadaan tertentu. Yang terakhir, yang ke-15, teori perubahan. Teori perubahan menekankan pada proses mental yang terlibat pada diri individu, yang menerangkan perubahan yang terjadi pada pemikiran awal seseorang. Perubahan tersebut terjadi ketika seseorang melakukan belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan teori mengenai bagaimana cara seseorang memperoleh kepercayaan, nilai, dan lain-lain dari pengalaman orang, objek, atau peristiwa tertentu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.